Kelas 0703-016, saya akan meringkas sedikit tentang webinar yang berjudul Judul yang pertama yaitu pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan. Di sini saya akan membahas dulu tentang rumput laut. Rumput laut sebagai aktivitas yang sangat sederhana, tidak memiliki diferensiasi organ seperti hal yang kita temukan di tumbuhan tingkat tinggi, tidak mempunyai akar, batang, dan daun. Sejati, sederhana alga laut ini dan rumput laut juga hidup melekat dan menempel pada substrat yang sederhana. Karena organisme tersebut biasanya memproduksi bahan-bahan aktif untuk menghadapi stres pada lingkungan. Yang dihadapinya rumput laut ini banyak potensi yang terutama dikembangkan sebagai sumber penghasil bahan aktif. Kenapa rumput laut layak dijadikan kandidat yang potensial? Adalah karena rumput laut dibudidayakan dalam pengembangan bioteknologi, terutama dalam memproduksi bahan dari laut. Supply atau ketersediaan bahan memiliki faktor yang sangat penting untuk menjadikan produk aktif dan memproduksinya dalam skala industri. Selain itu juga rumput laut sebagai organisme autotrof, tentunya sebagai organisme yang sangat berperan penting dalam penerapan keragaman dan kelimpahan rumput laut. Di Indonesia terdapat sekitar 6.000 spesies rumput laut merah. Potensi rumput laut lainnya yang perlu kita ekspor dan kita kembangkan karena rumput laut dimanfaatkan sebagai bahan makanan, terutama oleh masyarakat di Asia Timur seperti Cina, Korea, Jepang. Pemanfaatan bioteknologi kelautan yaitu membahas tentang penyakit degeneratif yang membahas mengenai otak. Korteks cerebral dikenal sebagai terapi mental, adalah lapisan luar jaringan saraf otak pada manusia dan juga pada mamalia. Lalu otak manusia juga istimewa dari segi jumlah energi yang digunakan. Walaupun berat otak kita hanya 2%, namun otak menggunakan 25% dari semua energi yang dibutuhkan setiap harinya. Jadi kalau kita membutuhkan 2000 kalori, maka sekitar 500 kalori itu kita butuhkan untuk membuat otak kita bekerja. Otak manusia beserta fungsi-fungsinya. Otak memiliki 3 bagian, otak besar atau otak kecil atau cerebellum. Nah, kenapa ini merupakan bagian yang penting dalam mencegah penyakit? Inilah yang menjadi bagian otak yang pertama kali mengalami kerusakan, dan otak berbentuk dari 2 jenis sel yang dilihat dari neuron, yaitu berfungsi untuk menunjang dan melindungi orang serta membawa informasi dan bentuk sinyal yang dikenal sebagai potensi aksi. Jadi mereka berkomunikasi dengan neuron. Neuron secara morfologi memang sedikit berbeda dengan sel-sel pada umumnya, karena terdapat akson atau neuron sehingga sel saraf terlihat memiliki bagian-bagian dari sel beserta fungsinya untuk kehilangan atau penurunan yang progresif terhadap struktur atau fungsi sel neuron, termasuk juga kematian sel neuron. Gangguan neurodegeneratif ini seringkali ditemui pada orang lanjut gangguan. Ini biasanya disebut juga dengan demensi, yaitu merupakan istilah umumnya itu kondisi kehilangan ingatan, pemecahan masalah, kemampuan berpikir, dan hal-hal yang lain. Proses degeneratif yang menyebabkan kerusakan sel dan kematian sel neuron penyakit. Neuron degeneratif adalah konsekuensi dari penuaan otak secara patologis yang ditandai dengan rusaknya sel-sel neuron, hilangnya atau matinya neuron spesifik. Ketiganya membuat kombinasi yang membuat penyakit ini semakin rumit, dan juga ada beberapa faktor yang mempercepat terjadinya neuron degeneratif ini, antara lain hilangnya hormon, adanya stres oksidatif, mental stres inflammation, dan juga berkurangnya neotropi. Untuk mengonsumsi yang dikenal rumput laut coklat, hal ini salah satu petunjuk bahwa rumput laut mengandung senyawa yang baik untuk kesehatan manusia. Mengenai penyakit neurodegeneratif ini berdasarkan penelitian manfaat kesehatan potensial dari konsumsi. Ekstrak rumput laut baik rumput laut merah, hijau, dan coklat memiliki aktivitas antioksidan, antibakteri, aktivitas dan penghambatan kematian neuron. Oleh karena itu, rumput laut memiliki potensi yang besar untuk digunakan sebagai pelindung saraf atau yang kita sebut sebagai neoprotektif. Rumput laut yang memiliki aktivitas neoprotektif dapat dikembangkan sebagai bagian dari obat-obatan dan neutron vertikal dan makanan fungsional, juga mengatasi penyakit neurodegeneratif. Judul yang kedua yaitu Caterinoid dari marine, alga, dan potensi pengembangannya untuk industri kosmetik dan farmasi. Karakter potensi pengembangannya untuk
masuk industri kosmetik dan farmasi. Biosintesis ke dalam tanaman potensi dan skema opsinya potensi dalam membran sel. Makroalga sebagai sumber karena mikroalga menghasil kata lain yaitu metode ekstraksi aplikasi pigmen dari sumber laut dan contohnya seperti potensi karakter untuk aplikasi kosmetik, potensi karakter untuk aplikasi informasi. Katarenoid ini adalah sumber dasar pigmen yang berwarna kuning, oranye, dan merah. Dan tanaman yang terdistribusi secara luas dalam senyawa ini ada semua pada bagian organisme yang hidup, seperti bakteri alga sampai ke tanaman tingkat tinggi. Tidak dapat memproduksi senyawa. Merupakan kelompok senyawa di posisi artinya tidak dapat larut dalam air tetapi dapat larut dalam minyak. Atau lebih mudah secara struktur dibagi dalam dua kelas, terutama karoten dan sarotofil. Terakhir itu adalah kelompok pigmen alami yang terdiri dari 750 jenis masuk ke dalam alga atau rumput laut sebagai sumber katarenoid. Di sini potensi untuk kosmetik sudah diuji tikus yang disinari dengan panjang gelombangnya sekitar 250 sampai 315. Ia akan menembus hanya sampai sebatas lapisan epidermis, tidak sampai tembus ke lapisan dermis. Judul yang ketiga, phycobiliprotein dari alga merah sebagai pewarna alami. Protein dari alga merah sebagai pewarna alami ini fokus kepada reproduksi protein yang bersumber dari alga merah dan pemanfaatan sebagai pewarna alami. Kemampuan alga merah tersebut dalam melakukan fotosintesis kita ketahui bahwa sinar matahari yang menembus ke dalam air laut itu dibatasi oleh kedalaman kolam air laut, bahwa memang komponen warna merah dan oranye itu langsung diserap oleh air di bagian permukaan sehingga tidak dapat menembus lebih dalam lagi. Terlihat bahwa hanya sinar yang bisa menembus ke dalam kolam air lebih dalam. Kondisi ini dimanfaatkan oleh alga merah. Alga merah pada dasarnya di dalam sel alga merah itu terdapat salah satu organel sel yang berfungsi pada suatu proses fotosintesis. Kekuatan pewarna alami ini ada 3. Yang pertama itu nilai nutrisi, yang kedua ada ramah lingkungan, yang ketiga ada tidak beracun dan non-karsinogenik, dan kelemahan pewarna juga ada 3. Yang pertama juga harga relatif lebih mahal, yang kedua itu ada stabilitas warna lebih rendah, yang ketiga juga ada ketersediaan bahan baku. Terima kasih sudah menyaksikan video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.